Halo semuanya, saat ini kami sedang di Paguyuban Sabta Dharma, tepatnya di Desa Arsawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Apa sih itu kepercayaan Sabta Dharma? Yuk pelajari lebih lanjut. Dan disinilah kami di rumah Bapak Edi Siswanto. Beliau merupakan Bapak Tuntunan Kerohanian Sabta Dharma di Banyumas. Ajaran kerohanian Sabta Dharma merupakan salah satu penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 27 Desember 1952, seorang tokoh bernama Bapak Harjosupuro yang dikenal dengan nama atau gelar panuntun Agung Sri Gutama menerima wahyu pertama kali berupa wahyu sujud. Sejak awal berdirinya Sabta Dharma telah berkembang pesat dan memiliki banyak pengikut di berbagai daerah di Indonesia. Pengikut kepercayaan Sabta Dharma seluruh Indonesia kurang lebih mencapai 3.000 dan pengikut yang di Banyumas sekitar 115 pengikut. Organisasi ini telah didirikan di berbagai tingkatan mulai dari pusat, daerah, cabang, hingga ranting. Sabta Dharma telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia sebagai salah satu aliran kepercayaan di Indonesia. Tujuan utama organisasi Sabta Dharma adalah untuk menyebarkan ajaran Sabta Dharma kepada masyarakat luas. Ajaran Sabta Dharma bertujuan untuk membawa manusia ke arah kesempurnaan hidup melalui pemurnian diri dan penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup para pengikutnya. Kami Sabta Dharma. Penghayat kepercayaan itu oleh Kejaksaan Agung dibagi tiga, tidak salah. Ada kebatinan, ada kejiwaan, dan ada kerohanian. Salah satunya yang kerohanian itu Sabta Dharma. Maka Sabta Dharma itu disebut kerohanian Sabta Dharma karena Sabta Dharma itu membina atau menghayati tentang rohani manusia. Dan Sabta Dharma itu, ajaran Sabta Dharma asli tidak mengambil dari ajaran-ajaran lain, baik itu dari penghayat sendiri lebih dari agama lain. Namun ada bahasa yang turunnya mewarah kerohanian Sabta Dharma merupakan kehendak mutlak dari Yang Maha Kuasa dan bukan rekayasa atau racikan orang per orang. Berikut Wahyu Bab 7. 1. Setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rohim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. Kedua, dengan jujur dan suci hati, harus setia hati menjalankan perundang-undangan negaranya. Ketiga, turut serta menyisingkan lengan baju, menegakkan berdirinya nusa dan bangsanya. Keempat, menolong kepada siapa saja bila perlu, tanpa mengharapkan suatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih. Kelima, berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri. Keenam, sikapnya dalam hidup bermasyarakat, keluargaan harus susila berdasarkan halusnya budi pekerti, selalu merupakan petunjuk jalan yang menggunakan jasa serta memuaskan. Dan yang terakhir, yakin bahwa keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah atau anyakra mangilingan. Wewarah 7 tersebut merupakan suatu kesatuan yang bulat, satu sama lain bersangkut paut, yang berarti tidak terpisah-pisahkan. Sabta yang artinya 7 dan Dharma yang artinya kewajiban suci atau bakti memiliki makna bahwa setiap warga Sabta Dharma harus betul-betul menjalankan serta mengamalkan wewarah 7. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kerohanian Sabta Dharma. Ini mengandung ajaran asal mula manusia. Nah, kemudian selanjutnya ajaran itu sampai 12 tahun ada muncul wahyu-wahyu selanjutnya, termasuk wahyu yang namanya sanggar. Sanggar itu bukan bukan
mengarang sendiri, kita membuat sanggar untuk ibadah, termasuk yang namanya tuntunan. Nah, di Kemudian, struktur pengurus organisasi kepercayaan Sabta Dharma yang bernama Persatuan Warga Sabta Dharma atau disingkat menjadi Persada itu baru didirikan pada tanggal 17 Maret 1986 di Yogyakarta. Di Sabta Dharma terdapat 5 bentuk ajaran, meliputi ajaran sujud, ajaran recut, ajaran simbol pribadi, pewarah 7, dan sesanti. Organisasi Sabta Dharma mengadakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuannya, di antaranya pertemuan rutin untuk diskusi atau yang dinamakan sarasehan terkait ajaran Sabta Dharma, melakukan ritual dan tradisi keagamaan, mengadakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan, menyebarkan ajaran Sabta Dharma kepada masyarakat luas. Ritual Sabta Dharma merupakan serangkaian praktik spiritual yang berakar pada tradisi kepercayaan Jawa. Berikut adalah beberapa ritual utama yang dilakukan oleh para penganut Sabta Dharma. Yang pertama, sujud. Ini adalah ibadah utama yang dilakukan minimal sekali sehari. Sujud merupakan tindakan simbolis dari kepasrahan dan penghormatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Praktik ini bisa dilakukan secara individual atau bersama di sanggar. Yang kedua ada racut. Ritual ini merupakan perjalanan roh manusia menghadap Allah yang Maha Kuasa. Racut dianggap sebagai bekal perjalanan roh setelah kematian. Yang selanjutnya, hening merupakan bentuk meditasi di mana penganut memasrahkan diri sepenuhnya pada Sang Pencipta. Ini bertujuan untuk mencapai kedamaian batin dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Orang seperti aku gini, dan dia tidak bisa menolak, kemudian terus dia mengucap, ucapannya dia ya keras, yang itu tidak bisa bukan sekedar dirinya sendiri. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Agung. Kemudian dia sujud dalam kondisi ini sedekuk, kakinya dekuk. Terus waktu dengkluk dia mengucapkan yang Maha Suci, sujud yang Maha Kuasa. Nanti saya jelaskan ucapan itu. Dia 3 kali mengucap yang Maha Suci, sujud yang Maha Kuasa, yang Maha Suci, sujud yang Maha Kuasa. Terus kemudian duduk, kemudian setelah itu dia duduk lagi mengucap kesalahan yang Maha Suci, nyuwun ngapura yang Maha Kuasa 3 kali. Terus kemudian dia duduk lagi, terus dia duduk lagi setelah mengucap kesalahannya, terus dia mengucap yang Maha Suci, bertobat yang Maha Kuasa. Setelah 3 kali. Selanjutnya yaitu ada olah rasa. Proses relaksasi ini bertujuan untuk mendapatkan kesegaran jasmani setelah bekerja keras atau berolahraga. Selain itu, ada beberapa ajaran penting dalam Sabta Dharma yang dikenal sebagai Wewarah 7 dan Sesanti. Wewarah 7 adalah 7 kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap penganut, seperti setia kepada Tuhan, menjalankan peraturan negara dengan jujur, dan menolong sesama tanpa pamrih. Sesanti adalah semboyan yang mendorong penganut untuk selalu membantu dan menerangi sesama seperti matahari. Penganut Sabta Dharma biasanya beribadah di sanggar, yang merupakan tempat berkumpul dan beribadah. Sanggar ini tentunya dipimpin oleh seorang tuntunan yang bertanggung jawab membina kerohanian para penganut.